kita dengarkan suara lahar yang berisik. Mungkin bisa teman-teman dengarkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat perdana motor. Baik para sahabat, hari ini saya akan mengulas masih tentang perkakian Isuzu Panther. Kembali lagi dia topiknya Isuzu. Kali ini saya akan bahas cara penggantian lahar roda buat Isuzu Panther kapsul. Kebetulan di sini ada salah satu teman komunitas dari Panther Indonesia Community dengan keluhan lahar depannya bunyi nih para teman-teman nih. Di sini akan saya bikin sedikit tutorial buat penggantian lahar Isuzu Panther. Oh ya, kita kenalkan dulu ini dari ownernya. Ada Om Hari. Oke teman-teman, langkah yang harus kita persiapkan yaitu dongkrak. Kita dongkrak di bagian sayap atau arm bagian bawah buat melepas dari roda, karena sebelum kita lepas kaliper kita harus lepas roda dulu. Oke, kita dongkrak di bagian bawah. Setelah itu kita lepas roda, dan jangan lupa teman-teman, kita selalu persiapkan ganjel ya buat mobil kita. Di sini saya menggunakan jack stand, yaitu buat menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, langkah selanjutnya sebelum kita lepas dari nav roda, kita harus melepas dulu yaitu kaliper rem, berikut dengan bracket kaliper, dimana dari pengikat bracket kaliper yaitu ada 2 buah baut menggunakan kunci 22. Ini penampakan baut pegangan kaliper di bagian bawah, dan ada satu lagi yaitu pegangan kaliper di bagian atas gitu teman-teman. Jadi 2 baut ini yang harus kita buka. Di sini kita menggunakan kunci sok boleh, atau menggunakan kunci ring pas yaitu berukuran 22 teman-teman. Oke, buat membuka baut kaliper di bagian atas, karena posisinya rada susah ya buat proses pembongkaran, karena dia terhalang oleh selang dari kaliper rem tersebut kayak gitu teman. Jadi buat teman-teman disarankan buat menggunakan kunci sok sih buat bagian atas kayak gitu. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita harus kendorkan atau kita copot dulu buat pegangan dari kaliper remnya ya. Setelah itu, setelah baut terbongkar, kita tinggal tarik aja kaliper rem ke arah luar, komplit dengan bracketnya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya teman-teman pengen sebelum dibongkar, teman-teman putar dulu di bagian nav rodanya, karena ketika kaliper rem sudah terbongkar itu nav roda akan berputar bebas dan enteng teman-teman. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita tinggal copot bagian dop lahar. Kita bisa ketok menggunakan obeng ke arah luar, atau menggunakan pahat boleh, kita ketok aja menggunakan palu karena gampang dibongkarnya. Pembongkaran selanjutnya di sini ada satu buah, di bagian luar itu ada snap ring atau spi ya, yaitu kita
jepit menggunakan tang. Kita luruskan dulu di bagian pengikat bagian bawah, yaitu setelah itu tinggal kita tarik ke atas. Setelah speed terangkat atau tercabut, kita tinggal buka penutup mur bagian luarnya. Lanjut kita buka mur roda menggunakan kunci 27. Bisa boleh menggunakan 27 ring pas atau kita menggunakan kunci 27 menggunakan kunci shock. Kita putar ke arah luar ke kiri ya buat bautnya, lalu kita tinggal tarik aja itu bagian disc brake-nya komplit dengan nav roda. Kita tinggal cabut buat melepasnya. Oke teman-teman, ini di bagian dalam ada namanya kones atau kom lahar. Nah ini yang harus kita copot buat menggunakan obeng. Di sini saya mau menggunakan lahar yaitu dengan merek Koyo teman-teman, yang bisa kita dapatkan di toko-toko spare part ya. Jadi ini yang bagian besar itu buat bagian dalam, lahar dalam, dan yang kecil itu di bagian lahar bagian luar teman-teman. Oke, kita langsung mempersiapkan peralatan, yaitu satu buah obeng minus buat mengetok dan satu buah palu. Jadi buat mempermudah pengerjaan kita ya, gitu teman-teman. Sudah selesai, kita persiapkan obeng minus, kita ketok di bagian dalam. Oke teman-teman, ini dari kom atau kones laharnya kita simpan, dan satu lagi di bagian yang luar kita balik kembali, kita menggunakan obeng lagi. Oke, selesai, sudah tercopot. Lanjut kita persiapkan lahar yang barunya. Kita ambil dulu bagian konesnya, kita masukkan. Cara mengetok ini kita menggunakan kones yang lama. Ini hal yang paling penting ketika dia pasang, kita pasang kones, jangan sampai konesnya itu cacat, yaitu dengan cara kita menggunakan kones yang lama, kita letakkan di atasnya dan kita ketok menggunakan. Oke, lanjut kita kasih grease dulu buat pemasangan lahar. Kamu ngapain dong? Kita isi dulu di dalamnya, kita banyakin aja teman-teman, karena ini penting sekali buat pelumasan dari lahar, dan wajib kita isi di bagian dalam sini. Ketika roda itu berputar, gemuk akan kemana-mana buat melumasin lahar tadi. Isi banyaknya aja om. Buat teman-teman, ini sekedar saran dari saya, kita menggunakan buat pelumasan, kita gunakan merek Top One, itu sudah lumayan bagus dibanding dengan merek-merek lain, karena ketika dia panas, gemuk ini akan mencair, dan ketika dia dingin, dia akan kembali mengental lagi. Oke, lanjut kita
lakukan pemasangan ke as rodanya. Jangan lupa gemuk wajib selalu ada ya buat teman-teman ya. Kita persiapkan lahar yang luar, dia lebih kecil dibanding yang dalam. Kita kasih gemuk terus supaya lahar awet. Oke, kita pasang ring, pasang mur, kita kencangkan menggunakan kunci 27. Nah, ini buat teman-teman, buat mengencangkan, kita kencangkan sedikit, lalu kita buka ke kiri sedikit, Om. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Kita kencangkan, lalu kita buang sedikit ya. Putar, Om. Nah, kita bedakan dengan yang tadi ya, yang sebelum kita ganti, nyaris hampir tidak ada suara. Oke. Lanjut, setelah kita kencangkan, kita pasang dari tutup. Oke, kita paskan dulu lubang buat penguncinya, buat snap ringnya. Setelah masuk, kita kunci lagi. Langkah terakhir, kita tutup penutup dari dop laharnya. Kita ketok ke dalam aja teman-teman. Oke, kita pasang kembali dari bracket kaliper remnya. Yang mati udah naik aja. Ah iya lu tuh deh. Ah boleh.